kepuasan. Kalau tidak ada firman, tidak ada kepuasan. Tidak ada kepuasan surga, kepuasan sejati. Sehingga, nah ini bahayanya, mencari kepuasan di dunia. Perhatikan ini, imam-imam, hamba Tuhan, kalau tidak ada firman, kosong. Tidak ada kepuasan, sehingga mencari kepuasan di dunia. Apa? Kepuasan di dunia, umpama ke diskotik. Nah, banyak kaum muda yang aktif di gereja, pulang gereja ke diskotik. Merokok, menonton bioskop. Kenapa? Tidak ada kepuasan. Tidak ada firman. Cuma kumpul. Oh, banyak kaum muda senang. Ada pestanya, ada dapat kuenya, ada ini. Oh, senang. Tapi tidak ada firman. Tidak puas. Mencari kepuasan di dunia. Ke diskotik, tidak heran. Ke gedung bioskop, merokok, mabuk. Karena tidak puas. Tanpa firman tidak puas. Tidak puas. Dan tempat-tempat hiburan di dunia ini, saya tidak tahu sekarang macamnya bagaimana. Semua dia pergi ke sana. Dan celakanya sekarang pandai, gereja dijadikan tempat hiburan. Ya, supaya tidak ke diskotik, tidak ke sana. Gereja dijadikan tempat hiburan, dikemas berbau-bau diskotik. Jadi anak muda tidak usah ke diskotik, di gereja sama. Ya, ini yang lebih celaka lagi. Karena kosong dari firman, maka gereja dijadikan tempat hiburan. Nah, ini yang bahaya. Disajikan kepuasan dunia. Kesukaan dunia yang rohani katanya. Oh, tidak ada kesukaan dunia itu yang rohani, tidak ada. Nah, ini yang lebih bahaya lagi. Banyak yang keluar, tidak puas, tidak ada firman. Banyak yang keluar ke gedung bioskop kemana. Tapi sekarang pandai juga pendetanya. Oh, daripada ke sana-sana, ya gereja saja dijadikan tempat hiburan. Disajikan kepuasan, hiburan dunia, kepuasan dunia. Jangan-jangan dipakai nonton bareng di gereja. Ayo, senang kaum muda rame. Senang. Dipakai nonton bareng Piala Dunia, nonton ini. Senang. Wah, celaka. Betul-betul terjadi. Celaka betul. Ayo, hati-hati. Hati-hati betul-betul. Ini kerusakan. Ini kerusakan pada bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Kerusakan pada anak-anak Tuhan hari-hari ini. Kosong dari firman Allah. Ayo, biarlah saudara, kita mohon kepada Tuhan. Ini akibat pertama, tidak ada kepuasan. Akibat kedua B, Markus 7 ayat 6 sampai 7. Markus 7 ayat 6. Tanpa firman tidak ada kepuasan. Tidak ada kepuasan. Saudara, akibat kedua B, akibat B, Markus 7 ayat 6 sampai 7. Jawabnya kepada mereka, ya, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Ya. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, ya, padahal hatinya jauh daripadaku. Padahal hatinya jauh daripada 7. Percuma mereka beribadah kepadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Tidak ada firman. Cuma peraturan manusia, kebenaran diri manusia kemarin. Suara manusia dibilang suara Tuhan, cuma ditutup-tutupi. Ada firman suara Tuhan. Padahal suara manusia, kebenaran sendiri. Ini akibatnya ibadahnya tidak berkenan, ibadah pelayanannya tidak berkenan kepada Tuhan. Tidak berkenan, ditolak oleh Tuhan. Ditolak oleh Tuhan. Ibadah pelayanan tanpa firman Allah, tanpa firman pengajaran benar, tidak berkenan kepada Tuhan. Ditolak oleh Tuhan. Ditolak oleh Tuhan. Saudara, mari biar di dalam gereja kita masing-masing sebagai gembala, sidang jemaat juga berdoa supaya dalam kebaktian kita yang ditampilkan firman. Dalam fellowship ini yang ditampilkan firman, bukan jumlah dan lain, bukan. Firman itu yang berkenan kepada. Tanpa firman biar om ribuan, wah dahsyat om. Tanpa firman tidak berkenan, percuma mereka beribadah. Percuma saya datang jauh-jauh ke sini kalau tidak ada firman, percuma. Saudara-saudara, percuma. Biar kita bertemu, oh senang bertemu semua, percuma kalau tidak ada firman. Tidak berkenan, ditolak oleh Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Ya, jadi saat kita beribadah melayani Tuhan, Tuhan melihat hati, bukan melihat yang lain.
Tuhan melihat hati, bukan melihat gedung gerejanya, bukan melihat banyaknya orang datang, bukan. Saat kita beribadah dan melayani Tuhan, Tuhan sedang melihat hati kita. Ya, Tuhan sedang melihat hati kita, bukan melihat gedungnya, bukan melihat banyak yang datang, bukan. Sedang melihat hati. Diisi apa hati? Kalau diisi firman, betul-betul berkenan kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Itu kalau diisi. Tapi hati-hati, Kain juga beribadah. Habel beribadah, mempersembahkan korban. Kain mempersembahkan korban. Tapi Habel diterima, Kain tidak diterima. Kenapa? Kain, contohnya ini, hati Kain penuh dengan iri. Hati Kain penuh dengan iri hati, panas hati, sehingga ibadahnya ditolak oleh Tuhan. Itu contoh. Tuhan lihat hati, bukan lihat yang lain. Tuhan lihat hati. Hati Kain jahat, penuh dengan iri hati. Hati Kain itu penuh dengan iri hati, panas hati, sehingga ibadahnya, pelayanannya ditolak oleh Tuhan. Dalam perjanjian lama, perjanjian baru, Yudas. Nah, ini saya beri contoh-contoh, lama baru, biar kita sadar, sungguh-sungguh. Yudas itu rasul, kepercayaan Tuhan, bendahara. Luar biasa Yudas ini pelayanannya. Rasul, kepercayaan Tuhan, bendahara. Tapi hati Yudas penuh dengan keinginan akan uang. Hati Yudas penuh dengan keinginan akan uang. Terikat akan uang. Sehingga ibadah pelayanannya ditolak oleh Tuhan. Ditolak oleh Tuhan. Dan dia diganti dengan Matias. Ditolak oleh Tuhan. Ayo, kedatangan kita ke tempat ini, ke Ambon, mulai dari saya, nomor 1. Kalau ada keinginan-keinginan, seperti Yudas datang ke tempat ini untuk keinginan akan uang. Wah, betul-betul ditolak oleh Tuhan. Ditolak oleh Tuhan. Betul-betul ditolak. Seperti Yudas. Jangan sampai terikat akan uang. Ditolak oleh Tuhan. Ya, semoga kita mengerti. Ini kerusakan yang pertama pada bangsa Israel. Nah, tetapi kalau hati kita mau disucikan oleh Tuhan dari 12 keinginan jahat dan najis, maka hati kita akan diisi 12 roti yang disusun menjadi 2 susun, masing-masing 6 buah. 66 itu menunjuk Alkitab. 66 buku dalam Alkitab. Hati kita diisi dengan firman Allah. Itu ibadah pelayanan kita berkenan kepada Tuhan. Ibadah pelayanan berkenan. Ayo pagi ini, biarlah kita serahkan hati ini. Serahkan hati ini yang mau dirusak oleh setan, hati dan pikiran. Ya, kalau hati pikiran kita mau disucikan oleh Tuhan dari 12 keinginan jahat dan najis, maka Tuhan akan memberikan 12 roti yang disusun menjadi 2 susun, masing-masing 6 buah. 66 itu menunjuk Alkitab, firman Allah. Hati pikiran diisi firman Allah, dan itu ibadah pelayanan kita berkenan kepada Tuhan. Dan kita dipuaskan oleh Tuhan. Ini kerusakan pada bangsa Israel yang pertama. Ya, semoga kita bisa mengerti. Yang kedua, kembali ke Markus pasal 7, yang kedua ayat 24 sampai 30. Markus 7 ayat 24 sampai 30. Ini kerusakan pada bangsa kafir. Judulnya perempuan Siro-Fenisia yang percaya. Perempuan Kanani itu bangsa kafir. Jadi di dunia ini cuma ada 2 golongan bangsa. Secara garis besar hanya 2 golongan bangsa di dunia. Bangsa Israel, Timur Tengah itu umat pilihan Tuhan, keturunan Abraham, Ishak, Yakub. Di luar itu termasuk kita, bangsa kafir, bangsa Indonesia, bangsa Jepang, bangsa apa yang bukan turunan Israel, itu bangsa kafir. Hanya ada 2 golongan, bangsa Israel atau bangsa kafir. Nah, sekarang perempuan Kanani ini termasuk bangsa kafir. Jadi ayat 24 sampai 30 tentang perempuan Kanani. Ini kerusakan pada bangsa kafir. Kerusakan pada bangsa kafir. Ya, kerusakan pada bangsa kafir.
Markus 7:27 kita baca. Di rumah nanti Bapak Ibu baca seluruhnya Markus 7 ini supaya memudahkan untuk menerima firman. Ya, kemarin saya lupa untuk PR. Baca ayat 1 sampai 37 lebih mudah lagi kita mendengar firman. Ya, seperti dulu itu kalau sekolah guru bilang baca dulu bab 4, besok Bapak terangkan. Nah, lebih gampang lagi. Ya, nanti baca ya PR. Markus 7 ayat 1 sampai 37 PR. Ini ya, ini dibaca. Mari sekarang ayat 27. Ya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Ya. Biarlah anak-anak kenyang dahulu, Ya. sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak Ya. dan melemparkannya kepada anjing. Dan melemparkannya kepada anjing. Melemparkannya kepada anjing. Jadi ini saudara, setan merusak bangsa kafir. Maaf, sampai menjadi seperti anjing. Waduh. Kalau dikasarkan bahasanya, roti untuk anak-anak, untuk Israel. Oh maaf Bu, Ibu, bangsa kafir ini minta tolong sama Tuhan. Anakku dirasuk setan, Tuhan. Oh maaf ya, roti ini untuk bangsa Israel, untuk anak-anak bangsa Israel. Tidak patut diberikan bangsa kafir. Tidak patut diberikan anjing. Nah, berarti bangsa kafir sama dengan anjing. Jadi setan merusak bangsa kafir sampai menjadi seperti anjing. Wah, dahsyat. Bangsa setan merusak bangsa Israel sampai menjadi seperti anjing. Bangsa kafir, maafkan. Bangsa kafir. Kita semua sampai, maafkan dulu, menjadi seperti anjing. Seperti anjing. Wah, ini dahsyat betul. Dahsyat betul. Ya, dahsyat ini. Mari. Nah, anjing itu kembali, selalu kembali, menjilat kembali muntahnya. Nah, ini ciri-ciri anjing, tabiat anjing ini selalu menjilat kembali muntahnya, selalu kembali pada muntahnya. Selalu bagaimana? Selalu kembali menjilat muntah. Selalu kembali, sudah muntah dijilat. Sudah muntah dijilat. Sudah muntah dijilat. Maaf, ini menunjuk setan merusak perbuatan dan karakter dan perbuatan bangsa kafir. Ya, ini menjilat muntahnya kembali. Itu anjing selalu menjilat muntahnya kembali. Ini menunjuk setan merusak karakter dan perbuatan bangsa kafir. Ya, sehingga selalu jatuh bangun dalam dosa. Muntah itu dosa. Muntah itu yang najis, sudah dikeluarkan dijilat lagi. Sudah minta ampun berbuat lagi. Sudah minta ampun berbuat. Nah ini jatuh bangun dalam dosa. Atau istilah tadi di kitab Kejadian terjemahan lama, campur baur dengan dosa. Campur baur dengan dosa. Nggak bisa dipisahkan. Sudah dipisah. Permisi dong. Sudah keluar. Dicampur lagi. Dijilat lagi. Sudah dikeluarkan. Dijilat lagi. Campur baur. Jatuh bangun di dalam dosa, campur baur dalam dosa, sehingga tidak mau bertobat, sampai tidak bisa bertobat lagi, nggak bisa bertobat, tidak mau bertobat, sudah dikeluarkan dijilat lagi, nggak mau bertobat, sampai satu waktu tidak bisa bertobat lagi, tidak bisa bertobat. Nah ini setan merusak. Kalau bangsa Israel, hati dan pikiran dirusak. Hati dan pikiran dirusak. Ya, diisi perkara jahat najis. Tidak boleh diisi pribadi Tuhan. Tidak boleh diisi roti firman. Dirusak. Kalau bangsa kafir, dirusak karakter dan perbuatannya. Seperti anjing. Ya, jatuh bangun dalam dosa. Campur baur dalam dosa. Sehingga tidak mau bertobat. Sampai tidak bisa bertobat lagi. Sama dengan tidak mempunyai bentuk kebenaran, tidak berbentuk seperti bumi. Sekarang disebutkan oleh ahli-ahli, bumi bentuknya bulat-bulat, bundar-bulat. Dulu tidak berbentuk, sebelum diciptakan tidak berbentuk. Lah inilah seperti bangsa kafir yang dirusak oleh setan. Tidak ada bentuk kebenaran, tidak ada bentuk kesucian, tidak ngerti dia kebenaran itu. Makanya kemarin sampai saya katakan, wah hati-hati loh. Hati-hati loh, kita seringkali masalah sepele,
apa itu? Kalau Jawa engkel-engkelan ini apa ya? Adu argumen.